Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Good morning. Selamat pagi buat kita semuanya. Dan shalom. Kasih setia Bapa di surga sempurna dan tak terbatas bagi kita. Anugerahnya lebih besar dari semua persoalan, salah, bahkan ketidakmengertian, ketidakpahaman yang saudara dan saya sedang alami hari-hari ini. Tetap bergerak, tetap melangkah, tetap berjalan. Walaupun mungkin saudara belum melihat dengan jelas jalan yang ada di depannya. Tapi pastikan ketika hatimu benar dan hidupmu benar, Alkitab berkata bahwa langkah orang benar itu diatur oleh Tuhan. Jadi ketika hidupmu benar dan hatimu benar, dan kau berpikir yang benar, dan menjaga hati dan tindakanmu tetap benar, maka tanpa engkau sadari, tanpa engkau mengaturnya, tanpa engkau memikirkannya bahkan, ketika engkau hanya melangkah saja, ketika engkau bertindak saja, menjalani kehidupanmu sepertinya normal setiap hari, maka percayalah, Tuhan menuntun langkah-langkah saudara setiap hari. Karena itu yang Alkitab katakan. Langkah orang benar, the step of the righteous, I order by the Lord. Langkah orang yang hidupnya benar itu, setiap langkahnya diatur oleh Tuhan. Dan apabila ia jatuh, dikatakan, engkau tidak akan sampai tergeletak. Kalaupun kau jatuh, ini janji Tuhan bagimu. 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Sebab dia berkata bahwa sekalipun kau jatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak. Inilah janji buat orang yang hidupnya benar. Orang yang hidupnya benar, hatinya benar, bisa saja dia terkadang salah dalam mengambil langkah. Bisa. Tapi janjinya adalah ini. Ketika engkau berbuat salah, bukan karena engkau ingin melakukan kesalahan. Ketika engkau berbuat salah, bukan karena engkau ingin memberontak kepada Tuhan. Ketika engkau buat salah, oleh karena memang sederhana, kelemahan daging, dan kadang-kadang kita ceroboh dan tergesa-gesa. Tapi hatimu benar, motivasimu benar, kamu mengasihi Tuhan, ingin melayani Tuhan, dan ingin berbuat menjadi berkat bagi orang lain lewat semua yang kamu kerjakan. Nah, ini yang dia maksudkan. Langkah orang benar itu diatur oleh Tuhan. Walaupun dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Janjinya Tuhan bagimu adalah ini. Kalaupun kau jatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak. Mengapa demikian? Sebab tangannya yang kuat itu menopangmu. Tangannya yang kuat itu menjagamu. Tangannya yang kuat itu mampu untuk menggendongmu, membawamu naik kembali dari jurang kejatuhan itu. Itulah yang terjadi, saudara. Ketika hidupmu benar, hatimu benar, motivasimu benar, berpikir yang benar, berkata yang benar. Ya, sekalipun, sekali lagi, saudara bisa jatuh. Karena memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga kita bisa terjatuh oleh karena situasi, keadaan, dan kelemahan dan ketidaksempurnaan orang-orang di sekeliling kita. Tapi janjinya Tuhan adalah ini bagimu. Engkau tidak akan sampai tergeletak. Engkau akan bangun, engkau akan bangkit kembali. Sebab tangannya yang kuat itulah yang menopangmu. Tangan yang kuat itulah sekali lagi yang akan mengangkatmu. Tangan yang kuat juga akan menggendongmu. Sampai masa tuamu, kata Tuhan, aku tetap dia. Aku akan menggendongmu, aku akan mengangkatmu, aku akan membawamu keluar dari jurang yang terdalam itu. Tetap jaga hati benar. Tetap jaga motivasi benar dan hidup benar. Dan lihatlah masa lalumu yang kelihatan sangat hina, jurang yang sangat dalam, kehancuran
yang kau pikir tidak mungkin ada harapan. Tuhan bisa ubah itu menjadi sebuah kepastian dan harapan yang sangat kuat bagi hidup saudara. Karena dia berkata, bagi orang benar harapan itu pasti ada. Matahari pasti terbit di pagi hari bagi saudara dan saya. Orang yang hidupnya benar dan berdiri benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut, jangan menyerah, jangan mundur, apalagi tenggelam. Tapi terus bergerak maju walaupun satu langkah. Bergerak maju walaupun tidak jauh mungkin, tidak cepat, tapi bergeraklah. Sebagaimana mobil kalau parkir, dia akan sulit dibelokkan, sulit diarahkan. Kalau mobil itu parkir, walaupun mesinnya nyala. Tapi kalau mobil itu parkir, dia tidak bisa diarahkan kemana-mana. Tapi kalau mesin nyala, dan kemudian mobil itu jalan, walaupun cuma 20 km per jam, maka mobil itu bisa diarahkan, bisa dibelokkan ke kanan, bisa dibelokkan ke kiri, dan bisa berjalan lurus. Itu yang terjadi. Yang pasti adalah ini, jangan sampai iman saudara parkir, jangan sampai iman saudara pasif. Terus jalan, terus bergerak, tidak usah takut salah. Selama engkau memiliki hati dan motivasi yang benar, semua untuk Tuhan dan ingin menjadi berkat bagi Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selalu ingat, tangan yang berlubang paku itu, tangan yang sama juga akan mengangkatmu, memegangmu, menggendongmu, dan membawamu naik ke atas dan mempromosikanmu ke tempat yang tinggi. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.